Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gue review hari ini adalah Ceng 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 Ceng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah komik PTSD Radio volume kedua. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu untuk penampakan covernya. Oke teman-teman, jadi inilah yang akan gua review hari ini, komik PTSD Radio volume kedua karangan Masaki Nakayama ya. Sebenarnya ini gua dapat udah cukup lama banget ya, tapi gua gatel aja pengen review ya. Sebenarnya untuk yang versi Inggrisnya juga udah gua review ya, yang keluaran apa sih namanya, gue lupa namanya. Buat kalian yang penasaran ya tentang review ini ya versi bahasa Inggrisnya, kalian bisa cek untuk video gua yang ini ya. Nah, untuk PTSD Radio yang kedua ini diterbitin oleh Level Comic ya, atau Elec Media ya. Nah, ini tuh gue sebenarnya apa ya? Ya intinya kalau dari segi cerita masih sama ya. Gue penasaran sama fisiknya aja ya. Untuk fisiknya sendiri, dia untuk gambarnya dia sama dengan versi Inggrisnya. Gue juga udah pernah review ya seperti yang gue bilang tadi. Nah, dan ini tuh dia pakai jaket buku yang sebenarnya gue nggak terlalu suka sama tipe yang jaket buku yang gimmick-gimmick nggak jelas dan nggak bermanfaat ini ya. Ini cuma buat nambah estetika aja, atau nambah apa ya? Ya nambah harga aja sih sebenarnya. Kalau buku sih gua pribadi sebenarnya nggak terlalu penting kayak gini, buat apa kayak gitu kan. Yang penting tuh isinya gitu ya, bukan yang kayak gininya. Tapi orang Indonesia nih kebanyakan suka yang gimmick-gimmick yang seperti ini ya. Ya intinya kayak biar kelihatan lebih premium atau apalah kalian nyebutnya ya. Jaket bukunya ini lumayan tebel ya. Dan kalau kalian bisa lihat ini ada lidah bukunya, lidah buku bagian samping ininya ya. Jadi kalau bisa kalian gabung jadi seperti ini ya. Seperti biasa di bagian sininya belakangnya ada sedikit sinopsis singkatnya di bagian sini ya. Oh, Kodansha ya, Kodansha tadi ya. Kodansha kayak gitu. Dan ini untuk komik 18 tahun ya diperuntukannya, adult komik. Oke, ini masih sama covernya seperti versi Inggrisnya. Kita kesampingkan dulu. Nah, ini dia cover dalamnya, dia warna hitam aja kayak gini, tulisannya PTSD Radio kayak gitu. Di bagian belakangnya dia seperti ini ya, sama seperti, oh enggak dong, beda dong. Gue kira dia tuh yang ininya, ternyata beda. Yang di sini tuh ada murmur kayak gitu ya. Jadi terkesan artistik kayak gitu, artistik dan horor secara bersamaan kayak gitu ya. Dan untuk kertasnya dia udah pakai book paper ya, karena untuk kertas komik-komik zaman sekarang udah pasti pakai book paper semua. Dan ini lumayan nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga ya, sedang-sedang lah ya. Agak gua untuk feel-nya sih lumayan enak buat dibaca ya, karena dia nggak terlalu keras juga nih. Jadi lumayan enak buat dibaca. Oke, untuk PTSD Radio ini sebenarnya kenapa gua review yang volume kedua, karena bentar lagi akan muncul ya Fuan no Tane, yang dia adalah komik sebelum PTSD Radio ya. Jadi pengarangnya itu sama, dan gue juga sangat menantikan komik itu. Apakah ceritanya seperti ini juga, apakah dia tipe-tipenya seperti ini juga ya, ada keunikan gitu kan. Kalau yang PTSD Radio ini kan kalian tahu keunikannya ya, dia jadi ceritanya tuh random dan dia nggak urut. Jadi dia tuh ceritanya kadang lompat ya, misalnya ini cerita ini, yang ini ya, nanti lanjutan yang ini tuh nggak langsung di sini, entah di bagian tengah, entah di bagian belakang. Jadi keunikannya di situ. Dan juga di sini tuh PTSD Radio dia ada kayak ini daftar isinya tuh kayak apa sih namanya tuh, kayak frekuensi radio juga. Dan ini juga nggak ngurut ya. Gue udah pernah baca ini juga diurutin nomor-nomor ininya, dan ya nggak ini juga sih, nggak urut juga sih. Nah, untuk ceritanya di sini ya seperti yang gue bilang yang di
versi Inggrisnya, sebenarnya gua nggak terlalu suka sama PTSD Radio ini. Kenapa? Karena untuk yang di volume kedua ya, terutama yang volume kedua ini cerita tentang cerita asal usulnya si hantunya ya. Apa sih namanya itu kemarin? Kok gua lupa ya. Si Oguchi samanya itu nggak terlalu banyak di sini. Jadi untuk volume kedua ini tuh bercerita tentang penampakan hantunya secara random aja di kota itu, teman-teman. Jadi tiba-tiba ini lanjut keduanya. Ini tiba-tiba ada penampakan lagi tuh kayak gitu. Lanjut kayak gini, tiba-tiba ada gini, ada penampakan di endingnya kayak gitu, kayak gini, lanjut. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gitu aja berulang-ulang, dan ceritanya tuh pendek, masing-masing cerita tuh pendek. Kadang tuh nih ya, bisa kalian lihat di sini. Ini ceritanya, nah pendek kan, misalnya cuma 3 lembar, 4 lembar. Jadi bagi gua yang kalau kalian nyari cerita horor yang ada ceritanya, ini tuh ceritanya sangat-sangat tipis banget cerita utamanya, dan dia tuh lebih fokus kepada apa ya, kepada penampakannya aja. Jadi dia tuh berulang-ulang, repetitif kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba ini endingnya tuh udah pasti muncul penampakan, udah kayak gitu aja sampai habis kayak gitu. Ada sih yang cerita mana ya, nah ini nih cerita tentang si Oguchi samanya itu apa nih. Nah cuma ya porsinya sedikit kayak gitu. Buat kalian yang penasaran sama cerita ininya tuh ya segini. Nah ceritanya cuma segini, teman-teman. Cerita utamanya, cerita tentang asal usul hantunya. Sisanya ya kalian baca komiknya itu sama. Ini misalnya dari awal gini, tiba-tiba belakangnya penampakan, udah kayak gitu aja. Tiba-tiba ya intinya formulanya sama ya. Jadi formulanya itu pertama ini, terus ada penasaran, terus biasanya ada suara atau apa, tiba-tiba jeng di bagian belakang ada hantu kayak gitu. Jadi karena memang penampakannya tuh random di mana-mana kayak gitu, itu yang bikin dia jadi bosan ya, karena memang nggak ada ceritanya. Jadi kalian di sini tuh cuma nonton random aja, cerita penampakan random kayak gitu ya. Dan ini tuh ya seperti yang gue bilang juga sebelumnya ya, untuk yang kayak gini misalnya ada suara-suara atau apa gitu kan, ini tuh kalau di komik tuh dia nggak works buat gue pribadi ya. Menurut gue pribadi kalau komik itu ya memang seremnya itu harus seremnya secara apa ya, harus ada ceritanya gitu yang buat nambah seremnya. Kalau cuma gini tiba-tiba gambar penampakan kayak gitu, iya bagi gue pribadi itu udah membosankan, teman-teman ya. Nggak ada apa ya, nggak ada yang bikin serem secara apa ya, ya bikin serem lah kayak gitu. Yang kayak gambar-gambar kayak gini ya gue udah biasa gitu ya. Memang harus ada ceritanya gitu biar jadi dia makin serem kayak itu, teman-teman ya. Bagi gue pribadi membaca komik ini tuh horornya membosankan ya. Ya memang untuk yang cerita yang volume ketiga itu ada agak berbeda sedikit ya ceritanya ya, karena memang di situ nanti lah ya, nanti gue takutnya spoiler ya. Nanti di situ ada yang beda lah ya, yang sebenarnya gua nggak tahu itu benar-benar cerita asli atau enggak ya. Nanti kalian tahu lah kalau udah terbit ya, buat kalian yang belum nonton ya. Tapi intinya ini menurut gua pribadi ini sangat membosankan. Mungkin sebenarnya Masaki Nakayama itu sebenarnya bikin ini tuh pengen komik yang volume itu lebih banyak, mungkin menurut gua ya. Tapi mungkin menurut dia atau kayak gimana, penjualannya menurun terus atau kayak gimana ya, karena memang dia bosan dan repetitif ya. Makanya mungkin dia juga bingung ya pengen bikin cerita apa, karena masa komik yang tebal kayak gini ceritanya sama terus, repetitif terus kan, tiba-tiba gini, tiba-tiba muncul hantu gitu, penampakan di akhirnya. Mungkin dia juga bosan juga karena nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Mungkin dia jadi ya udahlah kita tamatin di volume ketiga ngambang aja, terus ditambahin dah tuh di belakang-belakangnya cerita kayak gitulah ya, cerita tentang yang bikin dia viral komiknya ya. Gua nggak tahu itu cerita bener atau enggak ya, tapi gara-gara itu komik yang ini nih terkenal gitu, teman-teman. Nah gua penasaran ya, bentar lagi kan nih keluar nih kan, gua nggak tahu nih entah minggu ini atau minggu depan ya, sampai di Gramedia gua ya. Itu ada komik dia yang pertama sebelum BTS di radio, yaitu Fuan no Tani. Gua nggak tahu itu ceritanya apa karena gua juga nggak baca scanlationnya ya. Tapi gue excited sih karena gue belum pernah baca yang itu sebelumnya, teman-teman. Semoga aja dia nggak ada apa namanya itu, embel-embel kayak ini, yang kayak unik-unik kayak gini, yang alurnya ini menurut gue
sangat membingungkan ya. Gue tuh pengen baca komik horor sebenarnya, komik yang ya udahlah plot ceritanya tuh rapi kayak biasa aja, yang penting tuh ditekanin tuh ceritanya kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk gambarnya kalian bisa lihat sendiri ya, untuk artworknya seperti ini ya. Nah kayak gini lah ya. Kalau dari segi horor sih, gambarnya sih kalau genre horor sebenarnya masih jauh lebih bagus si Junji Ito ya, karena memang beliau udah sangat terkenal banget untuk di komik-komik horor kayak gitu ya. Oke, menurut teman-teman gimana nih buat kalian yang udah baca PTSD Radio ya, atau ngoleksi komik PTSD Radio, kalian kasih nilai berapa untuk komik PTSD Radio volume kedua ini ya? Karena jujur aja gue nggak terlalu suka sama komiknya, terutama yang volume kedua ini. Dia sangat sedikit banget cerita utamanya ya, isinya tuh tentang random aja, penampakan random yang menurut gue sangat membosankan di situ teman-teman ya. Untuk harganya sendiri di sini adalah 95.000 ya, lumayan mahal sih ya. Ya sebenarnya salah satu yang bikin mahal tuh pertama ya ini juga sih, ini tuh bisa 10.000 kalau kayaknya ya, bisa 10.000 atau 15.000 lah bikin kayak ginian ya. Sebenarnya gimmick-gimmick yang nggak penting nggak usah lah sebenarnya, ngapain sih bikin gimmick kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.